dari kelompok 2 mau ajak kalian di hutan wisata Tinjau Maya. Di sini kita akan melihat hutan dari sudut pandang biologi, mulai dari tumbuhan dan ekosistemnya. Yuk ikuti perjalanan kami. Teman-teman, kita udah sampai nih. Kita akan ajak kalian untuk eksplorasi hutan wisata Tinjau Maya. Let's go. Hutan Wisata Tinjau Maya merupakan kawasan hutan seluas 57 hektar. Fungsinya bukan hanya untuk tempat wisata, tetapi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan untuk habitat flora dan fauna. Dulunya, tempat ini merupakan kebun binatang, tetapi sekarang dikelola menjadi wisata alam dan edukasi. Fun fact, hutan adalah bank karbon. Pohon menyimpan karbon dalam batang, akar, serta tanahnya. hutan sebagai penyerap suara yang alami dan peredam kebisingan yang efektif. Daun dan juga cabang serta batang pohon dapat menyerap gelombang suara. Fun fact lainnya, pohon yang lebih besar bisa menyalurkan nutrisi ke pohon yang lebih kecil. Akarnya saling terhubung lewat jaringan tanah yang disebut mycorrhizal network untuk menyalurkan nutrisinya. Ekosistem yang ada di hutan itu adalah gabungan antara komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Komponen biotik di hutan Tinjau Maya ini bisa kita lihat, contohnya ada pohon, kemudian ada serangga yaitu semut, bisa dilihat di sini. Kemudian ada laba-laba. Dan ada serangga-serangga lainnya yang mungkin sulit ditemukan, tapi suaranya terdengar. Dengarkan. Nah, itu suaranya. Dan ada mikroorganisme-organisme yang tidak bisa dilihat secara mata telanjang. Selanjutnya ada komponen abiotik. Yang pertama ada sinar matahari, lalu ada air, lalu ada tanah, dan ada udara. Semua komponen saling terhubung. Tanpa tanah, tumbuhan tak akan hidup. Tanpa tumbuhan, hewan tak ada makanan. Dan tanpa organisme pengurai, nutrisi tidak akan kembali ke tanah. Perlu kita ketahui, di hutan ini terdapat 3 lapisan vegetasi. Yang pertama yaitu ada lapisan teratas, ada kanopi, yaitu ada pepohonan besar yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya matahari yang masuk, serta untuk menjaga kelembapan dan suhu di dalam hutan. Lapisan kedua yaitu ada semak-semak, yang berfungsi sebagai tempat penyedia makanan, sebagai tempat obat-obatan, serta untuk melindungi hewan-hewan kecil. Nah, yang terakhir ada lapisan rumput dan lantai hutan yang berfungsi sebagai rumah untuk organisme tanah dan sebagai tempat dekomposisi untuk menjaga kesuburan tanah. So teman-teman, jadi hutan itu seperti apartemen, di mana di setiap lapisannya itu terdapat kehidupan masing-masing. Contoh ini di lapisan bawah ada serangga yang bisa kita lihat, tinggal kita balikkan batu atau ranting. Ini ada yang warnanya merah, ini serangga warna merah, bisa kelihatan. Ada juga semut.
Tuh kelihatan kan? Dan juga tempat mikroorganisme, bakteri-bakteri yang untuk menguraikan daun dan ranting-ranting yang berguguran seperti ini. Ya. Terus lapisan tengah yaitu semak, itu tempat untuk bersembunyi hewan-hewan dan juga untuk tempat makanan para hewan-hewan di sini. Di sini contohnya semaknya. Dan lapisan paling atas atau kanopi itu biasanya untuk tempat sembunyi monyet dan juga burung dan juga tumbuhan epifit atau tumbuhan merambat seperti ini. Merambat di atas. Ayo kita eksplorasi lagi apa aja sih yang ada di hutan ini. Nah, di sini ada pohon mahoni atau Swietenia mahogany. Bentuk batangnya yaitu bulat dengan tekstur berkerak. Tipe percabangannya yaitu monopodial dan memiliki tipe akar yaitu akar tunggal. Selanjutnya, di sini ada pohon jati atau bisa disebut Technogradis. Nah, untuk bentuk batangnya yaitu bulat lurus dengan tekstur berkerak. Nah, untuk jenis akarnya ya di sini akar tunggang. Untuk tipe percabangannya yaitu tipe monopodia. Di sini ada pohon randu dengan nama ilmiah Ceiba petranda dan memiliki bentuk batang yaitu bulat dan bertekstur kasar dengan sedikit berduri serta memiliki percabangan yaitu monopodial dan bentuk akar yaitu banir. Teman-teman, ayo ketika aku menemukan bunga bangkai di sini. Lihat. Ini adalah bunga bangkai. Bunga bangkai ini namanya itu Amorphopalus paeonifolius. Bunga bangkai yang jenis ini tidak termasuk jenis langka. Yang termasuk langka itu adalah jenis Amorphopalus titanum. Namun karena bunga ini bunga ini itu jarang sekali ditemukan di pemukiman, bunga ini itu dianggap langka dan menarik perhatian karena memiliki bau busuk yang sangat khas. Bisa dilihat ya teman-teman, itu bunganya bentuknya seperti itu. Batang pohon yang tumbang lama-kelamaan mengalami pembusukan. Sebenarnya itu bukan dari kerusakan, tetapi bagian penting dari siklus alam. Batang pohon yang tumbang tidak mendapatkan air dan nutrisi dari akar. Akibatnya struktur kayu mulai melemah dan akhirnya batang mengalami pembusukan. Peran utama proses pembusukan tersebut adalah ada bakteri dan jamur. Bakteri dan jamur memecah selulosa dan lignin pada batang yang membuat batang berubah warnanya serta menjadi rapuh dan lembab. Kalian tahu gak sih kenapa lumut bisa tumbuh di pohon seperti ini dan itu? Jadi teman-teman, karena kelembapan yang tinggi, tempat yang teduh dan ketersediaan air menjadikan pohon sebagai tempat untuk berkembang biak lumut yang baik. Tapi secara umum lumut itu tidak berbahaya dan juga tidak pula menyerap nutrisi pohon. Namun, di beberapa kondisi, lumut dapat mengganggu pertumbuhan pohon loh. Nah, lumut yang tebal dapat menahan kelembapan terlalu lama dan membuat batang dapat ditumbuhi oleh jamur lain. Kalian dengar nggak sih ada suara jangkrik? Walaupun jangkrik ini ukurannya sangat kecil dan tidak terlihat keberadaannya, jangkrik ini memiliki peran penting di dalam ekosistem. Yang pertama, jangkrik itu makan daun-daun kering dan sisa tumbuhan yang membantu proses dekomposisi. Yang kedua, jangkrik itu merupakan mangsa bagi burung kecil, jadi jika jangkrik tidak ada, ekosistem di hutan bisa terganggu. Kami sudah mengekspor banyak hal nih, mulai perjalanan dari UNES menuju hutan, ekosistem yang ada di hutan, serta tumbuhan apa saja yang ada di hutan. Walaupun Tinjomaya bukan salah satu hutan besar, tetapi ia merupakan salah satu contoh nyata bahwa ekosistem bekerja dan saling bergantung. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jaga alam Dan alam akan jaga kita. Bye-bye.